Gift lebih banyak, makanya kalau foto tuh ganggu gift. Makanya foto tuh jam 3 karena mengganggu saweran yang di online. Equation Vibes, balik lagi sama gue Firas di Behind the Celeb. Hari ini gue udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Sosok Pinkan Mambo kian menarik perhatian publik. Mantan rekan duet Maia Estianty ini seolah tak kenal lelah beraksi di pinggir jalan. Bahkan sampai rela guling-gulingan di pinggir jalan. Semua itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Pinkan mengaku sedang berjuang keras mencari biaya pengobatan sang anak, sekaligus menutupi biaya pendidikan di sekolah internasional sang anak. Meski sempat terpukul oleh berbagai komentar negatif warganet, Pinkan tetap fokus pada tujuannya. Hebatnya, ia mengaku bisa mengantongi uang hingga jutaan rupiah hanya dari hasil mengamen tersebut. Tak kehabisan ide, demi meraup keuntungan maksimal, Pinkan kini bahkan memasang tarif khusus bagi siapa saja yang ingin berfoto dengannya. Aksi foto berbayar ini pun jadi sorotan. Pasalnya, sebelum ini Pinkan diketahui pernah dibantu oleh Ivan Gunawan dengan pemberian uang tunai sebesar 15 juta rupiah hingga diberikan job nyanyi secara khusus. Namun sepertinya hal itu belum cukup bagi Pinkan untuk berhenti dari aksinya di jalanan. Penyanyi Pinkan Mambo menolak redup dari bisingnya jagat maya dan sosial media yang kerap memberitakan aksi sensasionalnya saat ngamen di jalanan demi memberikan kehidupan mewah dan pendidikan sekolah internasional bagi anak-anaknya. Meski sempat terpukul oleh komentar negatif netizen, Pinkan memilih tetap fokus ngamen hingga rela guling-gulingan dan mengklaim pernah meraup penghasilan fantastis hingga puluhan juta rupiah dari hasil ngamennya di jalan. Ya, aku habis kerja, habis cari uang buat beli sesuatu. Ya, kalau dibanding orang yang UMR, pasti kitanya jauh dibanding itu. Jauh lah, maksudnya wow banget gitu dibandingkan orang lain. Intinya besar gajinya, tapi besarnya ini bisa kadang-kadang cuma 2 juta, 3 juta. Tapi ya disyukuri aja. Ya, bukan hanya ngamen, Pinkan pun tak kehabisan akal. Ia memanfaatkan peluang sekecil mungkin demi mendapatkan cuan lebih banyak. Di luar logika, demi dapur tetap ngebul dan kebutuhan hidup terpenuhi, kini Pinkan pasang tarif untuk sesi foto dengannya. Boleh? Ya boleh. Oke ya. Duitnya mana? Ya udah nggak apa-apa. Makasih. Wow. Gift lebih banyak, makanya kalau foto tuh ganggu gift. Makanya foto tuh jam 3 karena mengganggu saweran yang di online. Aku udah tahu di isi kepala aku, cuma karena aku punya utang banyak sejak anak aku masuk rumah sakit, itu sakit, jadinya kepepet. Meski mengklaim raup puluhan juta rupiah dari konser jalanan, ditambah uang cash yang diberikan Igun, plus dapat job nyanyi yang direkomendasikan Igun, nyatanya Pinkan masih saja cari recehan lewat foto berbayar. Wah, ada-ada aja Equation Vibes kelakuan Pinkan sampai naro tarif foto gitu. Dari jalanan kita bergeser ke kabar yang sudah lama tak terdengar publik. Sosok Sri Wulandari, ibunda dari almarhumah Julia Perez, kembali menjadi sorotan. Sejak kepergian sang putri pada tahun 2017 silam, kondisi ekonomi keluarga dikabarkan mengalami keterpurukan. Sri mengaku kini tak lagi memiliki pemasukan tetap dan hanya bergantung pada bantuan anak-anaknya yang juga tengah berjuang dengan kehidupan mereka masing-masing. Merasa tak punya jalan keluar lagi, Sri akhirnya berniat menjual aset berharga peninggalan almarhumah Jupe, yakni 2 unit apartemen di Bilangan, Jakarta Timur. Namun menariknya, ia tidak menawarkannya ke agen properti. Sri secara terbuka meminta tolong kepada Raffi Ahmad untuk membeli unit tersebut karena ia sudah tak sanggup lagi membayar biaya perawatannya.
Ia bahkan sempat meminta izin terlebih dahulu di pusara makam Jupe sebelum mengambil keputusan berat itu. Tak butuh waktu lama, sang Sultan Andara langsung merespon cepat. Raffi segera mengutus orang kepercayaannya untuk menemui Sri Wulandari secara langsung dan mendengarkan keluh kesahnya. Diketahui, Sri berani meminta tolong bukan tanpa alasan, melainkan karena dulu Raffi pernah berjanji akan membantu kapanpun Ibunda Jupe mengalami kesulitan. Seperti apa kelanjutan proses jual beli apartemen ini dan bagaimana harapan Sri Wulandari ke depannya? Lama tak terdengar kabarnya, Sri Wulandari, ibunda almarhumah Julia Perez kembali jadi sorotan publik. Sejak kepergian almarhumah putrinya, Sri Wulandari ternyata mengalami keterpurukan ekonomi. Wanita berusia 63 tahun itu mengaku tidak memiliki pemasukan tetap. Ia hanya bergantung pada bantuan dari anak-anaknya yang juga tengah berjuang dengan kehidupan dan kondisi ekonomi masing-masing. Merasa tak punya jalan keluar lagi, Sri Wulandari pun berniat menjual aset peninggalan almarhumah Jupe, yakni 2 unit apartemen di kawasan Jakarta Timur ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, tolong mama, kan ada peninggalan si Jupe almarhum. Ada peninggalan apartemen 2 unit di Cawang itu di MT Haryono. Mama mau jual itu yang 2 unit sama Raffi. Mama nggak kuat bayar. Yang paling mengiris hati, Sri Wulandari meminta izin sambil menangis di depan pusara almarhumah Jupe. Ia mengaku terpaksa menjual peninggalan sang putri lantaran tak sanggup lagi membayar biaya perawatan apartemen yang mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Lantas akankah permintaan tolong Sri Wulandari akan sampai ke Raffi Ahmad? Dengan mama nggak punya uang, Yuli. Mama minta maaf ya, Yuli. Apartemennya mama jual yang 2 unit. Mama minta tolong Raffi. Pasti Raffi mau nolong mama. Raffi Ahmad gerak cepat. Ya, mendengar ibunda almarhumah Julia Perez alias Jupe berteriak minta tolong, Raffi langsung mengutus orang kepercayaannya, Haikal Sanat, untuk menemui Sri Wulandari di kawasan Depok. Dalam pertemuan tersebut, Haikal menyampaikan bahwa dirinya datang atas arahan Raffi untuk mendengar langsung kondisi dan kebutuhan yang dihadapi ibunda Jupe. Haikal juga menyinggung alasan Sri Wulandari menjual 2 unit apartemen Jupe secara khusus ke Raffi. Investasi yang terbaik itu salah satunya adalah investasi silaturahmi hal yang baik. Betul. Karena almarhum bokap gue bilang menyenangkan orang itu bukan kita kasih uang. Kalau kasih rezeki lebih ya nggak apa-apa. Ya. Selalu ingat kita sama teman-teman, uang juga nggak dibawa mati. Tuh menyenangkan orang itu pahalanya luar biasa. Yang mama selalu ingat tuh pesannya si Jupe waktu itu di rumah sakit. Kalau mama kalau ada apa-apa hubungin Raffi Ahmad aja. Jadi mama jadi keingetan. Dan kemarin kalau nggak salah 17 Agustus kemarin pun juga Raffi tiba-tiba, Mama sehat ya Ma, Mama Raffi mau kasih uang jajan buat Mama. Alhamdulillah ya Allah. Tujuan Sri Wulandari memilih Raffi Ahmad untuk menolongnya bukan tanpa alasan. Raffi ternyata pernah menawarkan bantuan kepada Sri Wulandari kapanpun dirinya menghadapi kesulitan. Namun tak hanya kepada ibunda Jupe, sikap dermawan Raffi juga ditunjukkan kepada banyak selebriti yang tengah berada di masa sulit. Kalau bicara sama aku ya dia tuh mengharap aku tuh sehat, aku nggak boleh stres gitu loh. Apa yang mami mau tinggal ngomong sama Raffi gitu-gitu aja. Dia tuh memang dari pertama gue kena cancer, Raffi lah yang selalu mengcover aku. Wah, luar biasa banget ya jasa Raffi Ahmad di dunia hiburan. Terlihat begitu besar ya Listen Vibes. Selain menolong keluarga Jupe, kita tentu ingat bagaimana ia juga pernah membantu Nunu untuk mengcover biaya pengobatan kankernya. Kita doakan semoga masalah ini segera mendapat jalan keluar terbaik dan keluarga almarhumah Jupe selalu diberikan kekuatan. Kalau gitu, gue Virus pamit dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo gak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb berikutnya. Bye-bye. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech
Nggak pakai ribet di okezone.com.